Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya. Kerajaan Islam Demak berdiri, diteruskan nantinya kerajaan Pajang, ya, dan sampai kerajaan Mataram. Sisi lain di luar Jawa, kerajaan Aceh, Samudra Pasai, tidak ada sangkut pautannya dengan kerajaan Ba'alwi. Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjumpa lagi kita di channel Jagat 7. Pembelokan sejarah lagi-lagi terjadi. Kali ini itu dilakukan oleh Habib yang kebetulan menjadi anggota DPD. Habib Ali bin Thohir telah nyata-nyata membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Dikatakan sepasang kekasih, Cut Nyaddin dan Tengku Umar, adalah seorang Syarifah dan Habib. Syarifah bagi klan Ba'alwi adalah seorang Habib perempuan. Ya, jadi fakta-fakta pembelokan sejarah yang begitu masif sampai kepada tatanan kenegaraan di mana yang sedang menjabat Habib Ali bin Thohir. Ya, saudaraku sebangsa setanah air, bagaimana detik-detik pembelokan sejarah secara nyata dan gamblang, ya, oleh Habib dari klan Ba'alwi ini. Mari kita tonton videonya. Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Jelas saudaraku sebangsa setanah air, ucapan yang salah kaprah atas sejarah bangsa Indonesia yang begitu mudah diklaim, begitu berani dan tegas mengucapkan bahwa Cut Nyaddin, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin adalah dari kalangan mereka yang berasal dari Yaman. Cut Nyaddin, Tengku Umar, Sultan Hasanuddin adalah tokoh pahlawan bangsa asli pribumi. Jadi bukan dan tidak ada unsur-unsur darah sedikit pun dari Yaman Hadramaut. Satu contoh yang tadi disebutkan, Sultan Hasanuddin, beliau adalah zuriat Sunan Gunung Jati. Kalau secara perspektif sejarah, kalau saya memandang secara sejarah, ya, Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali songo, ya, yang ada di Indonesia, yang kehadirannya jauh sebelum imigran-imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda menduduki Indonesia keseluruhan. Artinya apa? Jauh bukan keturunan daripada imigran Yaman. Sultan Hasanuddin adalah keturunan Sunan Gunung Jati, yang dimana Sunan Gunung Jati adalah wali songo. Yang kehadirannya wali songo itu sebelum imigran Yaman didatangkan oleh Belanda, sebelum pecahnya perang Pangeran Diponegoro, itu sudah ada di sini. Secara perspektif sejarah saja itu jauh, apalagi secara tes DNA, keilmuan nasab sudah dipastikan salah kaprah dan penyebaran hoax oleh Habib Ali bin Thohir.
Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu sejarah Wali Songo ada yang dari Hijaz, ada yang dari Champa, Cina, di mana dari situ memberikan keturunan-keturunan yang kemudian sebagian Wali Songo itu berdarah dari Cina, dinasti Tang. Jadi jauh dari Hadramaut, jauh. Jadi ini satu penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh anggota DPD bernama Habib Ali bin Thohir. Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Sultan Hasanuddin, Sultan Kerajaan Aceh, itu juga diklaim sebagai raja, sebagai keturunan imigran Yaman. Bahwasanya saudaraku, lagi-lagi saya memandang dengan perspektif sejarah bahwa kerajaan Aceh yang nantinya juga keturunannya di antara lain adalah Cut Nyadin, itu secara sejarah berdiri kerajaan Acehnya sendiri itu setara dengan berdirinya kerajaan Demak. Kerajaan Islam Demak berdiri, diteruskan nantinya kerajaan Pajang, ya, dan sampai kerajaan Mataram. Sisi lain di luar Jawa, kerajaan Aceh, Samudra Pasai, tidak ada sangkut pautannya dengan kerajaan Ba'alwi yang penuh dengan kehaluan dan penuh dengan halusinasi. Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati Allah, tadi juga dikatakan bahwa Cut Nyadin adalah Sarifah. Sarifah dari mana? Dia adalah keturunan bangsawan kerajaan Aceh. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Hasanuddin, Cut Nyadin, Tengku Umar, dan sultan-sultan kerajaan Aceh, secara perspektif sejarah sedikit dari saya tadi, tidak ada sangkut pautannya. Dilihat dari kedatangannya sajalah. Jadi kalau kita ada mendengar para klan Ba'alwi itu sebenarnya sudah tidak bisa mengklaim lagi pahlawan bangsa. Yang mana nggak bisa, nggak ada sangkut pautannya. Mereka baru datang setelah Perang Jawa. Jadi secara kedatangan sejarah saja nggak bisa. Makanya banyak makam-makam palsu yang kemudian nantinya di beberapa tahun yang akan datang diputar balikan fakta bahwa ini diklaim semua. Tahun sekian kedatangan daripada Habib Ba'alwi. Ini para pengkaji sejarah sebenarnya harus peka, dan juga pemerintahan juga harus peka. Jangan sampai kecolongan. Bahwa kuburan-kuburan itu tujuannya ya seperti itu, karena mereka sudah tidak bisa mengklaim lagi pahlawan-pahlawan bangsa, tidak bisa mengklaim lagi sebenarnya. Gampang untuk dipatahkan dan mudah untuk dipatahkan. Tinggal bagaimana ketegasan para teman-teman DPRD, DPD, pemerintahan Prabowo dalam menyikapi daripada pembelokan-pembelokan sejarah yang nyata-nyata sudah diucapkan sedikit demi sedikit sampai sekarang oleh para kabib-kabib Ba'alwi yang tidak punya jasa apapun di negara Indonesia. Terima kasih sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.